Pemirsa, Samuel Ardi Kristanto seperti tak mau tangannya kotor ketika melancarkan arogansinya terhadap Nenek Elina. Ia pun menggandeng massa beratribut ormas sebagai eksekutor pengusiran paksa. Bagaimana kelompok massa ini bergerak? Benang Merah hadir dalam episode Jemawa lewat tangan ormas. Nenek ini diseret-seret, barang-barangnya sampai sekarang dikeluarkan secara paksa. Protes Nenek Elina Wijayanti seperti membentur tembok. Begitu sejumlah orang beratribut ormas merangsek ke dalam rumahnya. Nenek Elina yang sudah ringkih ini pun tak kuasa melawan ketika ia digotong dan dipaksa angkat kaki dari rumah yang ditinggalinya. Di balik aksi pengusiran disertai kekerasan ini, nama Samuel Ardi Kristanto disebut-sebut berperan sebagai otak penggerak. Secara makro sebetulnya di negara kita ini kan sekarang sedang terjadi dalam perspektif sosiologi politis yang dinamakan itu hukum bersih oligarki, ya, atau nama konsepnya itu Iron Law of Oligarchy. Apa itu? Yaitu adalah sekumpulan elit politik yang tanda kutip menghalalkan segala cara termasuk merubah undang-undang. Ya, jadi praktek ini sebetulnya yang kemudian direplikasi oleh pengusaha-pengusaha atau elit-elit di tingkat yang lebih bawah. Ya, prakteknya dalam kasus Nenek Elina ini kan ada pengusaha properti yang sebetulnya merasa bahwa dia punya kekuasaan. Ya, dia merasa bahwa dia punya instrumen yang bisa dia gerakkan. Jadi mirip-mirip dengan teori Iron Law of Oligarchy, tapi di level yang lebih rendah. Dan secara sosiologis ini bisa kita pahami. Kalau kita ibaratkan negara itu adalah orang tua, ya, sementara pebisnis kecil yang ada di bawah, ya, yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, itu adalah anak-anak yang meniru orang tuanya, gitu. Nah, itu satu pandangan, ya, menurut saya. Tapi pandangan lainnya adalah begini, karena memang sekarang hukum bersih oligarki sedang berjalan di negeri ini, ya, kemudian di level bawah itu ada yang namanya praktek rationality of choice bagi para pengusaha, ya. Mereka akan memilih jalan pintas karena bisa jadi jika memilih jalur hukum, jika memilih jalur yang lain-lain, itu akan merepotkan, menyulitkan, dan mahal bagi mereka. Samuel terdorong memanfaatkan orang-orang beratribut ormas ditengarai lantaran ormas kerap diartikan layaknya kekuatan massa. Lebih-lebih bila ormas diisi orang-orang berwatak preman. Keberadaannya sering dimanfaatkan para pelaku culas yang tak mau tangannya kotor. Tugas mereka seperti mengintimidasi pemilik tanah yang sah, mengawal penggusuran ilegal, hingga menghalangi korban masuk ke lahannya. Kelompok-kelompok massa seperti ini biasanya memiliki daya gertak yang sering membuat korban ciut nyali. Bahkan aparat pun tak jarang dibuat enggan bertindak. Saya kira ada pribadi yang berkepentingan itu tetapi membayar ormas untuk melakukan pengosongan itu. Karena tidak mungkin dong ormas punya rumah itu, ya kan? Tetapi ormas ini dipakai jasanya. Nah, disinilah fungsi pemerintah untuk mengevaluasi ormas-ormas ini. Jadi kalau ormasnya itu sudah punya izin, dia mengklaim bahwa dia punya izin, bahkan yang berbahaya itu adalah dia punya atribut. Nah, justru di sini permasalahan dari ormas. Ormas itu merasa dia punya kewenangan, punya kekuasaan karena tidak dibatasi penggunaan atributnya. Bahkan ada yang pakai loreng, ya, ada yang pakai pokoknya simbol-simbol yang menunjukkan mereka punya kewenangan dan boleh menghantam kelompok masyarakat lain. Ya, ini saya kira seharusnya dibatasi oleh negara. Bukan tanpa dasar bila kelompok massa kerap menjadi pilihan sekutu pelaku jahat penyerobot tanah. Sebab melumpuhkan bangsa lewat intimidasi psikologis dinilai lebih manjur ketimbang melalui ancaman hukum. Cara ini dipandang mampu menciptakan rasa takut dan teror serta membuat korban lekas menyerah tanpa proses hukum melelahkan. Selain itu, dengan menggandeng kelompok massa, memungkinkan perampas tanah membingkai tindakan ilegalnya layaknya sengketa lahan biasa atau konflik antar warga.
Tak jarang pula mereka menyamarkan ulahnya sebagai upaya pengamanan aset yang membuat aparat cenderung bersikap netral atau bahkan pasif. Harusnya kita tidak bermain di level kuratif ya, menghentikan praktek-praktek penggunaan ormas dalam tanda kutip preman ya, untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan usaha ya. Tapi seharusnya kita mengendalikan ormasnya yang tadi secara sosiologis itu menunjukkan mereka sebetulnya sudah kebablasan ya, sudah merasa bahwa mereka itu bagian dari negara. Mereka punya kewenangan yang bisa menjadi kepanjangan tangan negara dengan atribut mereka, dengan seragam, dengan simbol-simbol ya. Saya kira itu yang menjadi permasalahan. Aparat membiarkan premanisme itu ya. Nomor satu banyak sih, tapi bisa diklasifikasikan. Nomor satu aparatnya lalai. Lalai itu kemudian karena dia intelijennya nggak bagus sehingga nggak ngerti di lapangan sudah terjadi premanisme. Yang kedua, polisinya takut, gamang, karena itu tadi sudah kuat sana sehingga ini mau untuk menindak itu polisi kadang-kadang kalah kan gitu, sehingga dia lebih baik nggak usah bertindak. Yang terakhir nih, kemungkinan ada indikasi aparatnya ikut-ikut dapat bagian daripada premanisme itu. Ini yang paling berbahaya. Berapa banyak preman berbalut ormas tak ada angka pasti. Namun bila berkaca dari berbagai sengketa tanah yang mencuri perhatian publik, rata-rata ditemukan keterkaitan dan keterlibatan preman dan mafia tanah di dalamnya. Diakui praktik premanisme di tanah air itu nyata dan besar. Menengok operasi besar serupa operasi Berantas Jaya oleh Polda Metro Jaya pada 2025 mengungkapkan lebih dari 3.500 pelaku premanisme diringkus. Dari jumlah ini, 56 orang diantaranya berasal dari ormas. Ini baru di Jakarta. Maka tak ayal bila ormas potensial dimanfaatkan dalam konflik lahan. Ormas-ormas seperti ini perlu ditertibkan. Ya, banyak ormas itu istilahnya yang apa ya? Ya, namanya cari duit, ya kan? Sehingga cara-cara apapun dilakukan. Nah, disinilah fungsi pemerintah daerah membina ormas-ormas di bawahnya sehingga tidak menimbulkan keresahan-keresahan masyarakat. Iya kan? Ini kan meresahkan. Ya, ini ibarat transaksional di mana ada permintaan ya, ada penawaran ya. Jadi sekali lagi kalau saya melihatnya bukan kesalahan dari si pebisnis, karena si pebisnis itu dia kan dalam kerangka begini, dia akan memaksimalkan usaha agar modalnya tidak terlalu besar, untungnya besar, kan itu ya. Artinya dia kalau tidak ada ormas yang menawarkan jasanya, dia tidak akan melakukan itu. Ya, saya kira di situ sumber masalahnya. Jadi dan sekali lagi ya, pengusaha-pengusaha ini juga tidak perlu persulit oleh negara begitu. Jadi justru negara ya mempermudah praktek mereka. Nah, yang harus dilakukan adalah untuk mencegah praktek yang sama ke depan, negara mengendalikan ormas ya. Itu penting sekali menurut saya ya. Kasus pengusiran disertai kekerasan terhadap Nenek Elina memicu reaksi halayak. Sejumlah kalangan protes menuntut pihak berwenang menindak tegas ormas bermasalah. Sampai sekarang dikeluarkan secara paksa.